Mas, pintuku pilihaken kayu yang bagus lah, yang mulus. Kalau yang cacat aku ndak mau. Aduh, aduh. Ketika pelanggan terlalu banyak pilihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ngomong-ngomong soal kayu, apapun jenis kayunya namanya tetap kayu. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian. Terkadang tukang kayu itu serba salah. Kenapa? Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak permintaan dari para konsumen atau pelanggan yang seringkali meminta pembuatan pintunya harus dipilih-pilih kayunya. Sedangkan kita saja kalau untuk memilih kayu di pembelian kayu di bangsal kayu sana, kami tidak bisa memilih. Ada yang diperbolehkan untuk memilih, namun dengan pilihan harganya berbeda pula. Apalagi dengan kondisi kayu-kayu super yang diminta. Kalau kayu-kayu super, kayu ulin super, harganya itu tidak relatif murah. Harganya itu bisa di atas ya seperempatnya dari harga biasa. Maksudnya harganya bisa melonjak dari harga biasa, begitu. Lalu kalau kita gunakan kayu-kayu super dengan harga yang hanya sekian ratus saja, Bapak Ibu, tukang kayu itu mengerjakan apa yang dia kerja. Kalau ada yang buruk, ada yang sedikit cacat, dia perbaiki, dia tambal, dia sulam, supaya apa? Supaya tidak terlihat yang rusaknya. Bukan berarti semua kayu itu harus mulus, harus halus. Tidak bisa seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau kita semua pakai yang mulus, ketika kita membeli bahan dengan bahan-bahan yang campur aduk seperti itu, terus bagaimana yang sedikit rusak tidak terpakai, kita ambil yang bagusnya kita pakai. Keuntungan dari mana kita? Tidak ada keuntungannya, pasti terbuang, banyak tersisa. Karena itu kita gunakan bagaimana caranya memperbaiki kayu-kayu yang sudah rusak, yang sudah sedikit bolong-bolong. Nah, baru di amplas atau ditambal atau ditambahi lem, atau ya bagaimana cara tukang kayu memperbaikinya lah. Karena itu kalau terlalu banyak permintaan atau pilihan dengan pilihan yang harus mulus, harus halus, saya angkat tangan dah, angkat tangan. Kenapa? Yang besi saja, yang besi saja itu ada pengkornya, itu ada cacatnya, apalagi cuma kayu. Masya Allah, kayu ketika berdiri ditebang otomatis ada bekas mata-matanya, bekas ranting-rantingnya, ada bekas hati-hatinya. Ketika dibelah dia bisa rusak, atau bekas dilubangi binatang-binatang banyak sekali kekurangan kayu-kayu yang terkadang juga membuat kami tukang kayu pusing untuk mengaturnya. Bagaimana caranya supaya kayu yang awalnya buruk, awalnya tidak bagus menjadi bagus. Itulah tukang kayu. Bukan berarti semua permintaan Bapak Ibu Saudara sekalian harus kami turuti kayu yang mulus, kayu yang bagus, kayu yang pokoknya super lah. Lain lagi Bu, lain lagi Bapak-bapak. Kayu super harganya, aduh Masya Allah, tidak bisa dijelaskan lah, mahal sekali. Tapi ketika dibuat pintu sudah menjadi satu buah item pintu, ketika dijual harganya sekian ratus saja, yang motif standar sekian ratus, kurang lebih dari antara 800 sampai 900. Nah, kalau yang untuk yang lebar-lebar 70 cuma berapa? Di antara setengahnya itu saja. Terus permintaannya dengan kayu-kayu dan seperti itu, minta harga yang sudah ringan, ya harganya murah, minta kualitasnya bagus, minta aduh ya mohon maaf dah.
bukan berarti saya curhat atau bagaimana, tidak, tapi inilah yang namanya tukang kayu. Terkadang serba-serbi tukang kayu itu banyak sekali persoalannya yang harus dihadapi, tapi bagaimanapun caranya tetap kita menghargai pendapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu hal biasa, hal wajar. Ada yang bagus dan ada yang buruk, itu juga hal biasa. Cuma bagaimana kita membuat dunia perkayuan ini itu menjadi hal yang menarik untuk para pelanggan kita. Terima kasih. Salam satu palu, apapun jenis kayunya, namanya tetap kayu. Betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.